Halo my bestud, kembali lagi bersama Kakang Prabu di One Channel Review. Seperti biasa, Kakang Prabu akan melanjutkan alur film Psikopat Ruyuk West Virginia ya guys ya, yang berjudul Wong. Kira-kira semengerikan dan seseru apakah di film kali ini? Sudahlah, jangan kebanyakan bekicot di awal. Daripada kalian kesel-kesel hanya karena menjadi badut si dia aja lagi, mending kalian saksikan saja video ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan sepasang bucin yang sedang bergoes di hutan Ruyuk West Virginia. Mereka yang kelelahan pun berniat beristirahat di dekat mata air hangat. Kemudian mereka pun berniat mandi di sumur itu untuk sekedar menyegarkan badan. Melihat ayangnya tak bersekin, cacing si Dadang pun langsung meronta-ronta. Kemudian mereka pun berniat bercocok tanam sambil berendam. Namun tanpa mereka sadari, psikopat Ruyuk sedang mengintai mereka. Kemudian si Juleha dan si Dadang pun melanjutkan lagi perjalanannya. Dirasa pacarnya jatuh, si Juleha pun langsung mencari ayangnya. Kemudian dia pun menemukan ayangnya yang sedang terluka. Dia pun berniat untuk membawanya, namun tiba-tiba takut bernasib seperti ayangnya, si Juleha yang sok pun berniat pergi dari tempat itu. Naas sekali, si Juleha pun harus pergi ke alam barja menyusul pacarnya. Kira-kira kekopetan seperti apa lagi yang akan mereka lakukan? Tenang saja pemirsa, karena film pun baru dimulai. Kemudian kita pun diperlihatkan ke seorang pria bernama Dani yang hendak pergi ke sebuah hotel yang diwariskan untuknya. Dia pun diantar bersama ayangnya dan teman-temannya. Si Dani yang dibesarkan di panti asuhan pun tidak mengetahui bahwa dia mempunyai keluarga di kota itu. Karena rasa penasaran ingin tahu asal-usul keluarganya, dia pun nekat pergi ke kota itu. Tidak lama kemudian mereka pun sampai. Sontak saja mereka pun terperangah dengan kemegahan hotel itu. Kemudian mereka pun disambut seorang bondon bernama Sally yang mengaku sepupunya si Dani dan seorang pria kakaknya si Sally yang bernama Jackson. Kemudian si Jackson pun menyuruh si Dani dan teman-temannya untuk masuk. Sesampainya di dalam, si Jackson dan si Sally pun izin pergi untuk menyiapkan makanan. Kemudian kita dialihkan ke seorang nenek peot yang baru saja selesai reunian di hotel itu. Kemudian dia pun berniat untuk pulang, namun dia pun sangat kewalahan saat membawa kopernya. Dia pun berniat menelepon si Jackson, namun tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Apakah si Dani dan teman-temannya akan bernasib sama seperti si Nini Peot? Pura-pura gak tahu aja dulu. Kemudian kita dialihkan ke si Dani yang masih saja tidak percaya bahwa dia diwarisi hotel semegah itu. Melihat ayangnya yang sekarang kaya raya, jelas saja si Tony pun jadi semakin cinta. Namun bisa kita lihat, si Sally yang melihat kemesraan si Dani bersama pacarnya terlihat cembokur.
Singkat waktu di malam harinya kita pun diperlihatkan ke si Jackson yang sedang bertemu dengan si Kopet bersaudara. Kemudian si Jackson pun memarahi ketiga Kopet itu karena telah sembarangan menghabisi nenek peot di hotel. Si Jackson yang tak ingin rencananya dikacaukan oleh ketiga Kopet itu melarang si Kopet itu untuk mengganggu si Dani dan teman-temannya sebelum rencananya berhasil. Kira-kira rencana apa yang si Jackson buat dan apa hubungan si Jackson dengan ketiga Kopet bersaudara itu? Pura-pura gak tahu aja lagi. Di keesokan harinya, si Jackson pun mengajak si Dani untuk melihat koleksi senjata yang keluarganya simpan. Kemudian si Jackson yang melihat si Dani suka memanah, dia pun mengajak si Dani untuk berburu di hutan. Okay, I'm getting used to it. Sesampainya di hutan, si Jackson pun langsung mengajak si Dani untuk berburu rusa. Kemudian kita dialihkan ke teman-teman si Dani yang sedang bersenang-senang. Namun si Tony yang khawatir meminta si Cecep untuk menyusul si Dani ke hutan. Mau tidak mau si Cecep pun berniat untuk menyusul si Dani. Sementara itu si Jackson yang melihat seekor rusa pun menyuruh si Dani untuk memanahnya. Setelah berhasil memanah si rusa, si Jackson pun menyuruh si Dani untuk menghabisinya. Setelah berhasil menghabisi si rusa, si Dani pun bergegas untuk pulang. Kemudian kita dialihkan ke seorang serip yang berniat pergi ke hotel untuk mencari keberadaan si Nini Peot. Namun perjalanannya pun harus terhenti saat ada pohon jengkol yang tumbang menghalangi jalannya. Saat si Serip sedang kebingungan, dia pun mendengar suara aneh lalu dia pun berniat untuk mengeceknya. Tidak lama kemudian dia pun melihat baju si Nini di tengah hutan lalu dia pun berniat untuk mengambilnya. Namun belum juga jauh, si Sherry pun harus merasakan mules ekstrim setelah terkena panah Kopet. Malang sekali, si Sherry pun harus modar setelah terkena ciuman panah Kopet. Kemudian kita dialihkan ke si Cecep yang hendak menyusul si Dani ke tengah hutan. Namun di tengah perjalanan dia pun melihat bangkai rusa dimakan sesuatu. Si Cecep yang kepo pun berniat untuk mengeceknya. Sontak saja si Cecep pun kaget saat bangkai rusa itu dimakan oleh orang yang aneh. Si Cecep yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Dan suenya si Cecep pun malah menabrak si Dani hingga mereka pun tikusru ke dalam jurang. Akibat dari kejadian itu si Dani pun harus terluka setelah terkena kawat berduri. Namun untungnya si Jackson datang dan langsung menyelamatkan mereka. Sesampainya di hotel, si Dani pun diobati oleh si Sally dengan ramuan keluarganya. Dirasa ini kesempatan, si Sally pun berusaha untuk merayu si Dani. Walaupun si Dani sempat menolak karena takut ketahuan ayangnya, namun si Sally berkata, celengan Neng mah lebih menjepit daripada punya si Tony. Mendengar hal itu, si Dani yang ingin merasakan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun peradukan mereka pun harus gagal saat si Tony datang. Si Sally yang malu pun bergegas untuk pergi. Si Dani yang gagal merasakan jepitan dari si Sally langsung mengajak ayangnya untuk bercocok tanam dan peradukan pun dimulai. Sementara itu si Sally yang mengintip pun terlihat kumetap saat melihat peradukan si Dani dan si Tony.
Kemudian kita dialihkan ke si Jill dan si Brian yang berniat untuk bercocok tanam di dalam kolam. Namun aksinya harus terhenti ketika ada 3 jomblo sabun datang. Si Jill yang kesal peradukannya diganggu pun langsung mengusir ketiga jomblo sabun itu. Di keesokan harinya, si Dani pun meminta bantuan teman-temannya untuk memajukan hotel ini. Dirasa ada benarnya, teman-temannya si Dani pun berniat untuk membantunya. Singkat waktu, si Jill pun kesal ke ayangnya karena dia malah berniat untuk membantu si Dani. Kemudian si Brian pun menjelaskan karena dia tak ingin melihat temannya kesusahan sendirian, namun si Jill kekeh ingin pulang hari ini juga. Dasar Bondon kurang ajar, pantas saja dia ngebet pengen pulang karena dia takut ketahuan bahwa dia sudah mencuri barang-barang hotel. Si Brian pun menanyakan kenapa dia babadog seperti itu. Kemudian si Jill pun menjelaskan karena barang-barang di hotel ini sangat mahal. Mendengar harga yang fantastik, si Brian pun mengajak pacarnya untuk babadog bersama. Melihat barang-barang mahal di hotel ini, mereka pun berniat untuk babadog lebih banyak. Si Brian yang melihat ruangan rahasia mengajak pacarnya untuk masuk karena dirasa di ruangan lain mereka bisa menemukan barang yang lebih mahal. Sesampainya di ruangan rahasia, si Brian pun heran dengan bentuk kursi seperti itu, lalu si Jill pun berniat untuk mencobanya. Dirasa itu tempat ngaduk, si Jill pun mengajak pacarnya untuk mengaduk di tempat itu. Namun tanpa mereka sadari, peradukan mereka ditonton oleh si Bondon Sally. Si Sally yang menyaksikannya pun tidak bisa menahan hasrat birahinya. Namun rupanya bukan si Sally saja yang menyaksikan aksi si Jill dan si Brian, para kopet pun menyaksikan itu. Kemudian seperti biasa, para kopet ini pun bergegas untuk melancarkan aksi kopetnya. Naas sekali, si Brian yang lagi enak-enak pun harus merasakan migrain ekstrim setelah terkena tampol oleh si kopet. Kemudian para kopet ini pun berniat untuk menghabisi si Bondon Jill. Malang sekali, si Jill pun harus pergi ke alam barja di tangan ketiga si kopet. Kemudian para kopet ini pun berniat untuk menghabisi si Brian. Namun untungnya si Sally yang melihatnya pun melarang para kopet itu untuk menghabisi si Brian. Kemudian si Sally pun mengusir para kopet itu dan menyuruh para kopet meninggalkan si Brian di tempat ini. Mendengar hal itu, para kopet pun langsung pergi. Kira-kira apa hubungannya si kopet dengan si Sally? Kenapa para kopet itu menurut sekali dengan omongan si Sally? Makanya ditonton sampai habis ya, biar kalian tahu. Singkat waktu, si Brian pun dibawa ke kamarnya si Sally. Kemudian si Sally pun berniat untuk mengobatinya. Namun ternyata tujuan si Sally menyelamatkan si Brian itu hanya untuk memuaskan hasrat birahinya saja. Namun aksinya harus terhenti ketika si Jackson datang. Kemudian si Jackson pun menjelaskan ke si Sally bahwa si Sally harus menjaga celengannya sampai waktunya tiba. Si Sally yang tidak kuat pun menanyakan kapan waktunya itu tiba. Kemudian si Jackson pun menjelaskan lagi bahwa rencana mereka sebentar lagi akan berhasil. Sebelum pergi, si Jackson pun menyuruh si Sally untuk menghabisi si Brian. Kemudian si Sally pun berniat untuk menghabisi si Brian. Si Brian yang terluka parah di tengkoraknya pun tidak bisa berbuat apa-apa.
Malang sekali, si Brian pun harus modar setelah tidak kuat menahan baunya terasi. Kemudian kita dialihkan ke si Dani dan si Tony. Si Dani yang menemukan tas berisi barang-barang hotel pun menanyakan ke si Tony. Kemudian si Tony pun menjelaskan bahwa tas itu milik si Jill. Lalu si Tony pun menanyakan keberadaan si Jill dan si Brian ke si Dani. Namun si Dani pun beranggapan bahwa si Brian dan si Jill sudah pergi membawa barang-barang hotel. Kemudian kita dialihkan ke si Agus yang berniat untuk mengambil kunci. Namun saat akan dia kembali lagi, dia pun mendengar percakapan dari si Sally dan si Jackson yang mengajak si Dani untuk pergi ke suatu tempat agar si Dani tahu asal-usul dari keluarganya. Setelah menguping percakapan mereka, si Agus pun bergegas untuk pergi. Singkat waktu di malam harinya, kita pun diperlihatkan ke si Jackson dan si Sally yang mengajak si Dani pergi ke suatu tempat. Sementara itu si Agus yang khawatir pun berusaha untuk mengikuti mereka. Sesampainya di tempat yang mereka tuju, si Dani pun kehermanan saat dirinya dikerumuni oleh orang-orang bermuka aneh. Sementara itu si Agus yang baru saja tiba pun berusaha mengintip apa yang akan dilakukan mereka ke si Dani. Kemudian si Sally pun menjelaskan ke si Dani bahwa di tempat ini semuanya adalah keluarganya. Setelah menjelaskan itu, si Jackson pun mengajak mereka untuk abok bersama. Hot spring. Muddied our blood. Rupanya ketiga Kopet bersaudara itu pun bagian dari keluarga mereka. Di tengah rasa liar, si Jackson pun menyuruh si Dani untuk mempertahankan keluarganya dengan cara bersatu dengan si Sally. Si Jackson pun menjelaskan lagi hanya si Sally dan si Dani saja yang bisa mempertahankan keluarga Kopetnya. Sementara itu si Agus yang melihatnya pun tidak rela kalau temannya menjadi keluarga Kopet. Dia pun berniat untuk menyadarkan si Dani. Si Agus yang tertangkap pun berusaha meminta bantuan ke si Dani. Namun jelas saja si Dani yang lagi liar pun tidak menggubrisnya. Malang sekali, si Agus pun harus modar oleh keluarga Kopet. Kemudian si Sally pun menyuruh si Dani untuk meminum darah si Agus. Dirasa si Dani sudah menjadi bagian dari keluarga Kopet, mereka pun berniat untuk berpesta. Singkat waktu di keesokan harinya, si Tony yang tak melihat ayangnya, dia pun berniat menanyakan ke teman-temannya. Tidak lama kemudian mereka pun kaget saat ada seseorang yang mengedor-gedor pintu bak mau nagih utang. Kemudian mereka pun berniat untuk membukanya. Rupanya itu adalah si Dani. Kemudian si Sally pun menanyakan keberadaan si Agus, namun jelas saja si Dani yang lagi oleng pun tidak mengetahuinya. Kemudian si Dani pun berniat untuk molor. Sementara itu si Charlie yang mencium bau sesuatu pun mengajak teman-temannya untuk pergi mengecek. Betapa kagetnya mereka saat melihat si Jackson sedang memasak daging dari teman-temannya. Dirasa tempat ini mengerikan, mereka pun bergegas pergi dari tempat itu. Setelah berhasil menangkap si Charlie, para Kopet ini pun bergegas untuk melancarkan aksi Kopetnya.
Naas sekali, si Bajir Charlie pun harus modar setelah perutnya tidak kuat menampung air PDAM. Kemudian kita dialihkan ke si Rod yang mengajak si Tony untuk pergi dari hotel ini, namun si Tony menolak karena dia ingin pergi menyelamatkan si Danny terlebih dulu. Singkat waktu, si Tony pun mengambil senjata dan bergegas pergi menyelamatkan si Danny. Sementara itu si Rod yang sedang mencari keberadaan si Tony pun sok parah saat dirinya melihat si Kopet. Lalu dia pun bergegas pergi bersembunyi. Naas sekali, si Rod pun harus modar setelah dicium golok Kopet. Kemudian kita dialihkan ke si Tony yang sedang mencari keberadaan ayangnya. Tidak lama kemudian si Sally Kopet pun datang. Sambil mengancam, si Tony pun menanyakan keberadaan si Danny ke si Sally Kopet. Namun bukannya memberitahu, si Sally Kopet ini malah memanasi-manasi si Tony bahwa si Sally sudah mencicipi cacing berototnya si Danny. Kesal cacing berototnya dicicipi oleh si Sally, si Tony pun berniat melakukan sesuatu. Saat akan menghabisi si Sally, si Danny pun datang dan menghentikan si Tony. Melihat si Danny malah menolong si Sally, jelas saja si Tony pun langsung nyeri dada. Kemudian si Danny yang marah pun langsung mengusir si Tony. Dirasa ayangnya sudah jauh berubah, si Tony pun berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba si Tony pun akan dihabisi oleh si Jackson, namun si Danny melarangnya karena dia ingin menghabisinya sendiri. Si Danny yang tak tega menghabisi si Tony, dia pun menyuruh si Tony untuk pergi. Sementara itu si Jackson yang melihat si Tony kabur berniat untuk menangkapnya. Untung saja si Tony berhasil merujak si Jackson Kopet hingga modar. Melihat saudaranya dirujak oleh si Tony, si Danny pun sangat marah. Walaupun si Tony sempat menjelaskan, namun kini si Danny yang sudah menjadi Kopet tidak akan memaafkan si Tony. Malang sekali, si Tony pun harus modar menyusul temannya ke alam barja. Singkat waktu beberapa lama kemudian, kini hotel si Danny pun sangat maju dan dipenuhi oleh pengunjung. Kemudian si Danny pun mengajak para Kopet untuk melakukan ritual. Si Danny pun akan melakukan ritual pembuatan bibit Kopet dari benihnya si Sally. Apakah pembibitan si Danny akan berhasil? Ya gak tahu karena film pun sudah berakhir. Gimana besok? Film yang cukup seru dan menegangkan bukan? Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari Wong Tun 7. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan film terbaru lainnya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye bye.